Oke, story time. Disclaimer dulu, ini perspektif aku pribadi dan beberapa cuitan orang di Twitter yang aku baca. So, semua orang punya pandangan masing-masing saat menonton drama ini, dan ini adalah apa yang aku amati saat menonton ini. Ada 2 point of view-nya. Kali ini aku bakalan bercerita dari point of view-nya Cho Se-soo dulu. Nanti aku bakalan bikin versi Wen Casing-nya juga. So, let's start it. In the first episode, kalian bisa lihat di mana Cho Se-soo memutuskan untuk keluar dari Tianchuan dengan mengorbankan setengah kekuatannya dan juga kehidupannya yang kurang lebih tinggal 3 tahun. Jadi setelah akhirnya dia bebas tanpa diperintah oleh siapapun, impian Cho Se-soo tuh sebenarnya sederhana. Dia hanya ingin berkeliling dunia, minum arak terbaik di berbagai tempat, dan pastinya tidak ingin terlibat lagi dengan konflik dunia persilatan. I remember this, ini adalah tujuan hidupnya Cho Se-soo yang ingin dia capai dengan mengorbankan hidupnya. So, that's before he meets Wen Kexing. Di awal-awal episode, dia tentunya menghindari Wen Kexing dong. Dia merasa jengkel dengan kehadiran Wen Kexing yang mengganggu ketenangan dia. Walaupun pada akhirnya dia membuka dirinya dengan memperlihatkan wajah aslinya dia di episode 6. Sumpah Ashu cantik banget di situ. Dia juga minta agar Wen Kexing membuka diri kepadanya. Karena dia tahu kalau Wen Kexing menyembunyikan sesuatu yang besar darinya. Walaupun dia gak maksa sih sebenarnya. Ya, dia nunggu gitu Wen Kexing ceritain tentang dirinya sendiri kepada Cho Se-soo. Dan akhirnya dia mulai menganggap Wen Kexing itu soulmate-nya dia, yang mungkin bisa menemani dia berkeliling dunia seperti impian awalnya dia. Walaupun ya beberapa kali mereka konflik ya karena perbedaan pandangan yang bahkan Cho Se-soo masih bilang, siapa yang mau mati bersamamu? Sumpah itu lucu banget, karena saat dia bilang itu, dia masih ngambek sama Wen Kexing, yang Wen Kexing ngebentak dia di episode 11. Oke, skip ke episode 14. Di sini menurut gue Cho Se-soo masih belum memahami perasaannya Wen Kexing. Wen Kexing akhirnya tahu kan kalau Cho Se-soo itu sedang sakit dan umurnya mungkin gak bakalan sampai 3 tahun lagi. Ya, Cho Se-soo marah ketika dia lihat reaksinya Wen Kexing yang kayak terpukul banget. Dia bahkan bilang ke Wen Kexing kalau dia tuh lebih baik hidup 10 hari tapi dia masih dirinya sendiri daripada harus hidup 10 tahun tapi itu bukan dirinya lagi. Jadi di episode 14, Cho Se-soo marah kan lihat reaksinya Wen Kexing yang kayak terpukul banget. Yang bahkan dia bilang lebih baik aku hidup 10 hari tapi aku masih punya ilmu bela diri daripada harus hidup 10 tahun tapi itu bukan dirinya lagi. Jadi ya di sini Cho Se-soo masih lebih memilih mati daripada harus hidup tanpa ilmu bela diri dia. Dan akhirnya Cho Se-soo tahu siapa Wen Kexing dulunya, yang ternyata adalah adik seperguruannya, yang membuat Cho Se-soo jadi punya semangat hidup lagi. Dan kalian tahu kan kalau Cho Se-soo benci ada bercak darah di bajunya dia. Tapi di episode 22 di mana Wen Kexing muntah darah, dia malah membersihkan noda darah di bibirnya Wen Kexing dengan bajunya. Menurut gue itu salah satu bukti kecil kalau untuk Wen Kexing, Cho Se-soo bahkan tidak peduli dengan hal yang dibencinya. Oke, di episode 26 waktu mereka berkeluar bersama dengan Cheng Ling, Wen Kexing sempat bertanya kalau Cho Se-soo sebenarnya bisa sembuh dengan bantuan sahabatnya Lord Seven dan Wuxi. Kenapa dia nggak menemui mereka lebih dulu? Terus Cho Se-soo jawab kan, kalau sebelumnya aku tidak mau hidup. Yang berarti dia emang udah nyerah sama kehidupannya dari awal. Tapi karena ketemu Wen Kexing dan Cheng Ling, akhirnya dia mau hidup lagi kan. Di awal episode 27, Cho Se-soo yang sudah tahu kalau Wen Kexing adalah master lembah hantu, yang kalian tahu lah di episode 26 kan buku tentang semua penghuni lembah hantu tersebar dan akhirnya semua orang tahu. Dan pastinya Cho Se-soo udah tahu. Tapi dia tetap menyambut Wen Kexing di manor 4 musim dan bahkan tersenyum tanpa meminta penjelasan. Dia bahkan mencegah Ye Bai lebih dulu agar tidak bertemu dengan Wen Kexing. Which is dia tahu sendiri kalau Ye Bai itu kekuatannya lebih besar dari dia. Tapi ya dia tetap mencoba melawan. Walaupun pada akhirnya Wen Kexing mendengar perkelahian mereka dan ikut bergabung kan. Tapi emang Ye Bai itu kuat jadi Wen Kexing pun kalah.
Kalian perhatikan lagi kalau kalian nonton ulang. Ketika Wen Kexing teriak ke Ye Bayi, "Bunuh saja aku kalau kau mau. Setelah dibunuh olehmu, aku akan menjadi iblis dan akan terus menghantui dunia ini." Di situ ekspresinya Cho Se-suo kaget, panik, dan takut mendengar perkataan Wen Kexing. Dan gue be like, itu yang dirasakan Wen Kexing di episode 14 ketika lo lebih memilih mati daripada menyembuhkan diri. Terus Cho Se-suo langsung kan melindungi Wen Kexing dan marah ke Ye Bayi lagi. Ya karena panik dan takut ngelihat Wen Kexing pasrah, Cho Se-suo juga gak bisa berpikir jernih. Dan bahkan dia bilang ke Ye Bayi, kalau dia ingin membunuh, maka bunuh kalian berdua. Iya, gue tahu, that's so sweet. Bahkan Wen Kexing pun kaget dengar Cho Se-suo bilang gitu. Ya tapi kasihan Chengling yang terlupakan. Kita skip ke episode 31 di mana Wen Kexing selamatin Cho Se-suo. Waktu Wen Kexing menyisir rambutnya Cho Se-suo, Wen Kexing sempat bertanya, "Kenapa kau tidak terkejut melihatku datang menyelamatkanmu?" Dan Cho Se-suo jawab dengan senyum manisnya yang sampai ke tulang-tulang gue, "Aku tidak tahu kapan kau datang, tapi aku yakin kau pasti akan datang." Dan Wen Kexing kemudian tersenyum sambil memakaikan tusuk rambutnya ke Cho Se-suo. Yang kalian tahu lah, salah satu artinya itu adalah suami memberikan tusuk rambutnya kepada istri yang dicintainya. Gila, gue cuman bisa cengengesan kayak orang gila, speechless. Apalagi lihat senyumnya Cho Se-suo di cermin. Damn, he is so pretty. And I be like, yes, Wen Kexing bakalan menggila jika dia tahu sesuatu yang buruk terjadi padamu, baby. Tapi pada akhirnya Wen Kexing bisa menyusul Cho Se-suo kan di gudang senjata. Dia sempat bertanya ke Cho Se-suo tentang efek dari metode yang akan mereka lakukan. Dan Cho Se-suo menjawab kalau itu semua terserah padanya. Dan inilah puncaknya ketika metode transfer ilmu Qi yang mereka lakukan untuk menyembuhkan Cho Se-suo akhirnya pulih dan membuka matanya. Dia melihat rambut Wen Kexing yang sudah memutih dengan mata tertutup dan tidak berdaya. Kalian lihat seberapa frustasinya Cho Se-suo mencoba meraih tangan Wen Kexing sampai dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa. Cho Se-suo be like, Cho Se-suo emang gak ngomong gitu, tapi ekspresinya mengatakan segalanya. Dan kalian tahu, I literally watch that clip every day. Kita ke special episode yang kalian sudah tahu lah kalau alasan kenapa Wen Kexing masih hidup dan akhirnya menjadi abadi dan juga awet muda seperti Ye Bayi bersama dengan Cho Se-suo itu karena selama mereka melakukan metode transfer ilmu Qi itu, they are trust and loving each other. So that's why Wen Kexing still alive. Yang mau gue simpulkan di sini, Cho Se-suo memilih untuk menyerah pada impiannya untuk berkeliling dunia, merasakan arak yang manis, makan makanan yang hangat, padahal dia sudah bisa merasakannya. Itu semua karena Wen Kexing. Kondisi mereka yang tidak boleh makan makanan yang hangat, mereka harus menjaga suhu tubuh mereka. Kalau Cho Se-suo mungkin bisa, tapi Wen Kexing yang rambutnya sudah memutih, mungkin sudah tidak bisa lagi. Jadi, saking tidak maunya Cho Se-suo meninggalkan Wen Kexing sendirian, selain itu dia juga tidak mau hidup tanpa Wen Kexing di sampingnya. Dia memilih untuk tinggal di pegunungan dingin berdua dengan Wen Kexing. Memang gak ada perkataan cinta, tapi apa yang dilakukan Cho Se-suo is more than love. So, menurut gue, sedalam itulah cintanya Cho Se-suo kepada Wen Kexing. Dia merelakan semua impiannya karena Wen Kexing, karena dia berpikir bahwa itu semua tuh nggak akan ada artinya kalau nggak ada Wen Kexing di sampingnya dia. So, see you di POV-nya Wen Kexing. Love you.